Bapak Ibu teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Senang sekali saya Nimade Ari Kurnianingrum bisa bertemu dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah kembali dalam acara bincang-bincang kesehatan kita. Hari ini saya sedang berada di Taman Werda Sailendra di area Jimbaran, Bali. Bapak Ibu teman-teman di rumah, sebagai informasi, populasi lansia di Indonesia saat ini lebih dari 27 juta jiwa. Dan diprediksi angka ini meningkat bisa sampai 40 juta jiwa pada tahun 2035. Nah, angka harapan hidup yang semakin baik ini dikarenakan masyarakat kita semakin sadar tentang pola hidup sehat dan juga pelayanan kesehatan yang semakin baik. Tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan lansia yang menjadi sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Hari ini saya akan berbincang dengan Kepala Panti, Ibu Magda. Di sini kita akan bertanya tentang bagaimana lansia di sini, bagaimana tentang nutrisinya, bagaimana tentang aktivitas fisiknya, kemudian bagaimana layanan kesehatannya. Kita sambut beliau langsung yuk. Bapak Ibu teman-teman di rumah, sekarang saya sudah bersama Ibu Magda, Kepala Panti Werda Sailendra. Halo Ibu Magda, halo, selamat pagi. Selamat Apa kabar pagi, Ibu? Puji Tuhan, sehat dokter. Ya. Bagaimana Oma Opa di sini, sehat juga? Puji Tuhan, sehat semua. Sehat semua ya, oke. Ibu Magda, terima kasih sekali untuk waktunya. Sudah mau pagi-pagi saya ganggu ini. Sama-sama di tengah dokter, aktivitas Ibu sama Oma Opa ya. Oke, Ibu Magda, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Panti Sailendra, Ibu ya. Kalau boleh tahu, sejak kapan Panti Sailendra ini berdiri, Ibu, dan beroperasi untuk pertama kali? Untuk berdirinya 2017 bulan Mei, untuk operasinya 2019 bulan Mei. Oh, berarti baru mulai beroperasi pertama kali itu 2019 Ibu ya? Iya. Oke, waktu itu bagaimana prosedur untuk lansia bisa tinggal di Panti Sailendra ini, Bu? Apa bekerja sama dengan dinas sosial atau boleh dari pribadi langsung masuk ke panti seperti itu? Ya, terima kasih dokter. Untuk memang untuk lansia kami, memang kami ada kerjasama dengan dinas sosial. Jadi dinas sosial itu yang tahu beliaunya gitu, akhirnya dibawa ke sini. Dan kami panti ini akan melayani lansia dari awal sampai terakhirnya dengan baik. Bukannya kami itu hanya memberi pelayanan baik itu untuk di panti aja, tapi dari awal sampai terakhirnya kami akan tetap melayani dengan baik. Oke, berarti sampai semuanya gitu ya, sampai selesai gitu istilahnya ya. Oke. Kemudian Ibu saat ini berapa Oma Opa yang ada di panti? 7 lansia dokter. 7 lansia ya, oke. Dari 2019 sampai sekarang memang ada seperti penambahan kemudian pengurangan karena beberapa hal juga? Untuk penambahan masih belum ada dokter, tapi untuk pengurangan tentunya ada. Dari awalnya memang ada 13 lansia, yang 2 itu memang diminta untuk keluarganya untuk pulang ke kampung. Yang 4 itu kemarin baru meninggal bulan Maret kemarin karena serangan jantung. Ya, oke. Berarti memang pengurangannya juga terkait dengan kondisi kesehatan tentunya lansia itu. Dan ada 2 yang kembali karena keluarga meminta kembali ya. Oke Ibu, kalau boleh tahu, dulu kan kalau Panti Werda itu sering dianggap sebagai upaya jeleknya sih anggapannya itu kayak kita memisahkan orang tua dari keluarga atau istilahnya membuang orang tua misalnya seperti itu. Mungkin konsep itu sebenarnya sudah tidak sepenuhnya benar ya. Iya benar. Nah, kalau yang Oma Opa yang di sini itu sebagian besar karena kondisi apa sehingga beliau-beliaunya tinggal di Panti Sailendra? Karena kondisinya memang ini dokter ya, walaupun punya istri, punya suami, punya anak, memang kondisinya dari dinas sosial itu memang benar-benar tidak mampu gitu aja. Jadi perlu untuk diperbaiki
kondisinya beliau. Oh iya. Iya. Berarti karena ada ketidakmampuan ya, Iya. dalam arti mungkin pemenuhan kebutuhan Iya, lansianya betul, sendiri di betul. rumah ya, Betul. bukan hanya materi mungkin Iya. ya, jadi waktu dari keluarga Iya, mungkin betul. tidak bisa mengawasi penuh seperti Iya. itu, sehingga dibawa ke Panti Sailendra ini Iya, ya. betul, betul. Mungkin menurut saya sebenarnya itu suatu yang wajar saja ya sebenarnya, Iya, jadi iya, tidak iya, bisa betul. dianggap juga kita mau istilahnya mengeluarkan orang tua dari Iya, rumah iya, seperti betul, itu. Justru di Panti Sailendra ini mungkin beliau-beliaunya mendapatkan perawatan yang juga baik, Oh, kebutuhan tentunya, nutrisi yang tentunya. terpenuhi gitu Iya, ya. iya, Oke. tentunya, dokter. Kemudian Bu Magda, kalau saya boleh tahu apa aktivitas rutin hariannya tiap hari dari pagi sampai malam, pagi lagi itu sehari-harinya di panti Oma Opa apa saja kegiatannya? Dari mulai pagi setelah mandi itu nanti jam 7 pagi itu makan pagi, dokter. Setelah makan pagi, setelah sebentar saya ngajari untuk olahraga 15 sampai 20 menit olahraga. Habis itu saya kembali lagi ke ruangan rekreasi biar nonton TV, menikmati musik dan sambil nunggu snack pagi. Habis itu kalau jam 10 ada matahari, kami jemur 5 sampai 10 menit aja. Habis itu saya kembalikan ke ruangan beliau masing-masing. Kemudian nanti ada makan siang lagi. Ya, makan siang jam 12. Setelah itu jam 1 sampai jam 3 beliaunya istirahat. Jam 3 mandi sore, untuk makan malam jam 6, setelah itu istirahat malam. Itu aja. Oh itu ya, kemudian kembali lagi ke esokan Iya, paginya, rutinitasnya seperti itu Iya, ya. iya. Oke, Ibu Magda tadi sudah menjelaskan sedikit tentang jadwal makan juga ya. Iya. Nah, untuk lansia kita kan tahu kebutuhan terhadap nutrisi itu penting sekali ya. Iya. Jadi kita yang muda saja memang harus mencukupi nutrisi dengan Iya. baik, apalagi di usia lansia yang Iya, memang iya. banyak proses penuaan yang juga mempengaruhi organ tubuh. Nah, boleh saya tahu untuk kebutuhan nutrisi lansia di sini seperti apa? Bagaimana pilihan jenis makanannya? Ibu mengelola makanannya seperti apa? Iya. Itu bisa dijelaskan nggak? Iya. Untuk kebutuhan lansia memang banyak ya, dokter ya, tapi kami memang apa adanya, yang penting ada yang ada di panti, seperti jus, melon, atau pisang rebus, atau untuk lauk pauknya itu seringkali hanya direbus aja, seperti sup ayam atau soto ayam, itu yang perlu suwir-suwir dagingnya kan gitu. Yang penting beliaunya tuh kan ompos dan dapat gigi, jadi harus yang lembut itu. Gitu Faktor aja. itu juga harus dijadikan pertimbangan dalam mengelola Tentunya, makanan tentunya, untuk dokter. Oma Opa ya. yang Tentunya, sudah lansia. dokter, ya. Oke. Nah, Ibu berarti berarti ada 3 kali makan ya, makan Iya. pagi, makan siang, makan sore. ya. Iya, Dan dalam setiap kali makan itu berarti kebutuhan kayak karbohidratnya, proteinnya, sayur itu semua sudah ada pasti ya dalam satu piring dokter, itu ya. Iya, iya. Oke, berarti kalau kita lihat dari jenis pilihannya seharusnya sih mencukupi untuk kebutuhan nutrisi tentunya, iya. Oma Opa ya. Iya. Kemudian ada snack 2 kali ya. Ya, snack 2 kali, jam 9 sama jam 3. Jam 9 Itu dan ya, jam itu 3. juga berbeda. Kadang-kadang saya buatkan sendiri pisang goreng atau pisang rebus, atau kadang-kadang saya buatkan snack Nagasari atau apa gitu. Oke. Jadi selalu bergantian, dokter, Selalu ya. ganti ya biar Oma Opa mungkin nggak bosan Ya, tidak juga bosan ya. ya. Kadang-kadang pisang gitu ya. Oke, sejauh ini Oma Opa bisa untuk nggak ada masalah untuk konsumsi makanan yang disediakan di panti tidak. ya? Jadi hanya pokoknya jadi dari perawat atau saya yang lebih tahu, kalau seandainya dia diare itu saya berhentikan untuk sayur, untuk buah-buahan itu dulu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Bu Magda, itu kan untuk kondisi kebutuhan nutrisinya ya. Iya. Selain nutrisi kan lansia juga butuh aktivitas fisik. Nah, Bu Magda tadi kan sudah jelasin ya tentang olahraga yang dilakukan sekitar 15-20 menit seperti itu. Boleh diberi gambaran nggak olahraganya tuh seperti apa yang Ibu Magda berikan? Hanya ini aja, hanya pergerakan tangan, Pergerakan kepala ya, sama oke. kaki gitu aja. Iya. Karena banyak keterbatasan juga Iya, ya, betul, rata-rata betul. semua di kursi roda ya. Betul, Bu betul, Magda, dokter, ya. iya. Oke. Sejauh ini Oma Opa di sini juga bisa untuk mengikuti latihan aktivitas fisik yang Ya, Ibu puji Tuhan selama ini bisa. bisa ya. Walaupun kadang-kadang ada yang ngantuk, Ada kadang-kadang ngantuk iya ya. kan gitu. Oke. Iya. Nah, Bu Magda terkait dengan Oma Opa yang usia sudah di atas 60 ya, Iya. lansia di atas 60.
pasti kan ada yang mengalami gangguan kesehatan ya terkait dengan penurunan fungsi organ tubuhnya gitu. Yang saya mau tanyakan, karena saya juga pernah sebelumnya ke sini, saya tahu ada beberapa yang post stroke gitu ya, kemudian mungkin dulu ada juga yang diabetes, kemudian ada beberapa kondisi lainnya. Bagaimana untuk jaminan pelayanan kesehatannya? Jadi misal kalau Oma Opa di sini ada yang mengalami gangguan kesehatan, Bu Magda bagaimana untuk mengatasinya? Dari panti kami selalu konsulkan ke klinik dulu dokter ya untuk tindakan kelanjutannya. Jadi seandainya ada oma yang seperti stroke itu, kami selalu minta surat untuk rujukan untuk ke bawah ke rumah sakit. Habis itu apapun tindakan dari rumah sakit selalu saya hargai, dan kalau memang lansia saya harus kembali, tetap saya akan bawa kembali untuk supaya kesehatan. Dulu juga ada yang harus dirawat di rumah sakit juga seperti ada, itu ya? Tentunya ada dokter ya, tapi dari pihak panti kan kebanyakan kendalanya karena untuk menjaga untuk apa itu kok pasti belum bisa. Tapi saya kalau walaupun menginginkan dari keluarga untuk menjaga, kok memang keluarga tidak bersedia, kami hanya serahkan ke rumah sakit apapun yang terbaik untuk lansia kami. Gitu aja. Oke, jadi misalnya ada lansia yang butuh perawatan karena kondisi medisnya mungkin agak berat seperti itu, dari rumah sakit memang biasanya akan meminta ada yang menunggu ya Ibu ya. Betul. Nah kalau biasanya ada keluarga yang bisa menunggu, Ibu akan kontak keluarga bisa menunggu atau tidak gitu ya. Tapi kalau tidak, dan di sini panti kebetulan jumlah stafnya juga tidak terlalu banyak, jadi Ibu serahkan ke rumah sakit, mereka akan berkomunikasi dengan Ibu gitu ya. Jadi alangkah baiknya supaya baik untuk lansia kami. Untuk pembiayaan selama ini memang menggunakan BPJS juga semua Om? Tentunya Ibu? dokter. Iya, oke. Cukup membantu ya Ibu ya untuk puji Tuhan. Iya, penting sekali sih untuk pembiayaan kesehatannya juga menjadi faktor yang perlu kita perhatikan ya. Oke, kemudian Ibu Magda, kira-kira apa kendala yang Ibu Magda hadapi dan dengan teman-teman di sini juga dalam menjalani keseharian di panti ini, dan kira-kira ada hal-hal apa yang ingin Ibu Magda tingkatkan gitu? Untuk kendala tentunya pasti ada ya dokter, tapi semua itu hanya saya melayani dengan baik aja untuk lansia saya ini supaya beliaunya itu senang, walaupun jauh dengan keluarga, itu tetap akan saya dukung untuk keluarganya selalu sering ke panti untuk menjenguk beliaunya gitu aja. Gitu ya, oke. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, kira-kira pesan apa yang ingin Ibu Magda sampaikan misalnya kepada teman-teman di rumah yang mempunyai lansia misalnya yang perlu untuk perawatan di panti Werda, atau ada yang ingin Ibu sampaikan nggak untuk kondisi dalam waktu yang dekat ini saya hanya sebetulnya ingin untuk menambah lansia, tapi berhubung kami masih kerepotan dalam tenaga, jadi untuk sementara kami stop dulu, tidak tahu kapan untuk perkembangnya panti ini supaya banyak lansia juga tenaga lebih banyak. Oh iya, berarti terkait dengan kendala tenaga yang terbatas juga sehingga kemampuan untuk menerima lansia lebih banyak juga jadi terbatas ya. Betul dokter. Jadi mungkin yang perlu kita sama-sama pertimbangkan nanti bagaimana menambah jumlah tenaga bisa merawat lebih banyak lansia di sini ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Magda. Sama-sama dokter, terima kasih juga atas perhatiannya. Iya, sama-sama. Semoga oma opa di sini tetap menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Amin, amin dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama dokter. Terima kasih ya. Bapak Ibu teman-teman di rumah, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Magda sebagai Kepala Panti Werda Sailendra tentang bagaimana kondisi lansia yang ada di panti ini. Penting sekali bagi kita untuk memberikan nutrisi yang baik bagi lansia, melakukan aktivitas fisik harian dan menjamin layanan kesehatannya untuk menjadikan lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif sehingga Indonesia bisa mendapatkan lansia berdaya, bangsa sejahtera. Terima kasih, sampai ketemu lagi.